Ini dia cuy, kuburan Lemo. Oke, jadi kalian bisa lihat di sini. Ini adalah salah satu kompleks pemakaman yang unik di Toraja. Karena apa? Ya, dia diletakkan di sebuah tebing batu begitu, dan tebing batunya itu lumayan unik karena dia seperti tembok cuy. Panas cuy. Oke, balik lagi di Wiki 11. Aku sekarang ada di pinggir jalan cuy. Opening aneh ini. Jadi setelah hampir seminggu kita ngonten ke daerah Luwu, jadi hari ini kita mau jalan-jalan lagi. Kita pasang dulu di sini. Nice, mantap. Oke, jadi agenda hari ini adalah kita mau ke tempat wisata lagi. Sebenarnya di konten terakhir itu juga tempat wisata cuy, tapi itu tempat wisata baru, dan itu pun juga bukan di Toraja. Jadi tujuan aku kali ini adalah, nanti aku ceritakan. Sekarang hari Selasa cuy. Kemarin kita ngonten tuh di hari Rabu, turun ke Luwu, dan itu jauh banget. Oh ya cuy, fakta menarik, aku tertarik sama komenan ini nih. Siapa lagi namanya, aku lupa ya. Ini nih, pokoknya yang komen ini nih. Tapi aku cuma tertarik sama komenan itu. Aku juga nggak tahu masalah yang korupsi ya korupsi. Kalaupun ada kan aku juga nggak urusin itu. Ya gitulah, di negara kita, negara tercinta Konoha ini. Tapi yang aku mau bahas adalah sebenarnya kemarin yang kalian tahu kan, jarak dari wisata Potulak, susah nyebutinnya, Potulak Den. Kalau kalian tahu, jarak dari titik aku ngedrone itu sebenarnya dekat banget cuy. Ya bukan dekat gimana, itu kalau ditelusuri sebenarnya jaraknya itu hampir mirip jarak dari Makale sampai ke Bolu. Kalau aku sih pikirnya itu jarak yang masih lumayan dekat dibanding kalau jarak antara misalnya Rantepo dengan Palopo. Itu hampir 60 kilo loh. Nggak dapat setengah itu cuy. Tapi kalau dihitung semua ya mungkin setengah lah. Setengah dari jarak mungkin Rantepo ke Batu Standu. Dan kalau kita hitung jarak dari Palopo ke Batu Standu itu mungkin ada sekitar 20 km atau kurang lah cuy ya. Tapi dibulatkan aja 20 km. Total aja tuh cuy, dari Rantepo sampai ke Batu Tanduk lewat jalur kota Palopo itu hampir 70. Gila nggak jarak yang aku tempuh kemarin itu dibandingkan dengan jarak dari Saadan sampai ke Batu Tanduk secara langsung. Tapi ya sudahlah ya, semua sudah terjadi. Tapi aku juga nggak terlalu mikirin hal itu sekarang cuy. Aku mikirinnya ke kondisi jalannya. Malas cuy mau lewat jalan yang rusak. Ya kalau 5 kilo sih mungkin masih aku ladenin sih itu jalannya. Tapi ini udah 20 kilo. Tapi estimasi dari seadanya kan nggak sampai segitu jauhnya cuy. Apalagi sekarang kan dari Saadan itu sedang ada pengerjaan jalan, termasuk jalur yang bakalan jadi jalur primadona itu kalau misalnya dilanjutkan. Oke, sesuai yang aku bilang tadi, aku mau jalan-jalan ke tempat wisata cuy. Jadi tempat wisata kali ini yang aku tuju adalah Tolemo. Bukan Tolemo, Lemo ya. Lemo aja, soalnya kalau Tolemo itu ada daerah lain di Luwu juga cuy. Tolemo, objek wisata Lemo. Lemo itu kalau diartikan ke bahasa Indonesia itu jeruk cuy. Kita pergi ke daerah jeruk. Ini juga sebenarnya salah satu objek wisata yang sudah lama pengen aku kunjungi, tapi karena ya serta-merta aku nggak bisa langsung kemana gitu ya, harus berpikir juga. Ngapain boker di jalan. Kita balik lagi ke topik. Jadi ya seperti yang aku bilang, kalau aku ngonten itu kadang-kadang ya idenya tuh muncul begitu aja cuy. Walaupun kadang ada ide yang sudah muncul, tapi tergantung mood juga. Kalau yang nggak pengen ke situ ya udah ditunda lagi. Kalau nanti moodnya sudah ada kayak begini ya kita ke sini. Sebenarnya tadi pagi aku ada 3 opsi. Mau ke sini terus jalan ke daerah Saadan lagi. Kemarin kan ada yang komen tuh yang aku baca di konten sebelumnya tentang daerah apa tuh yang air terjun lagi. Tapi aku lihat lagi di Google Map itu lumayan sih. Ya tidak terlalu jauh dari tempat Sangkaropi itu, tapi
aku berpikir lagi tentang jalan. Kalau misalnya jalannya belum bagus, aku siapkan dulu jadwalnya, aku cari waktu lain. Dan belum lagi kalau cuaca tiba-tiba berubah. Untuk sih 2 hari ini hujan itu pas malam doang. Oh iya, ini kita mau ke Lemo sekarang. Dan letaknya itu sebenarnya di Kabupaten Tanah Toraja. Dan kita sekarang ada di perbatasan Toraja Utara dengan Tanah Toraja. Oke, kita nyebrang lagi ke kabupaten tetangga cuy. Kalau masih di Toraja sih aku nggak terlalu asing, maksudnya ya masih sama-sama Toraja cuy. Jadi ya rasanya sih kayak aku nggak keluar dari kabupaten aku sendiri. Kecuali kalau sudah turun ke Palopo, Luwu, Nreka atau sekitarnya ya gitu. Nah, kali ini aku baca komen itu agak lain lagi nih sambil aku dalam perjalanan. Tapi aku nggak baca ya, kalian baca aja. Tapi sekilas aku udah baca sebenarnya di rumah tadi. Ada yang bilang pengen lihat aku trip ke Manado. Waduh. Aku berpikir 2 kali untuk sekarang melakukan perjalanan ke daerah Manado. Dan dalam jadwal sebenarnya atau planningku itu paling jauh yang sudah ada itu sebenarnya ke kota Makassar, ke Makassar cuy. Tapi sebenarnya ke Makassar itu juga udah jauh cuy, 300 kilo lebih dari sini. Dan banyak hal yang harus dipikirkan kalau kita keluar kota, akomodasi, biaya, terus ya itu. Jadi harus berpikir matang-matang. Ya kenapa aku pilih Makassar, karena di sana banyak teman. Aku juga udah pernah ke sana cuy, sebelum jadi konten kreator. Kita belok di sini dulu nih. Ini dia wisata Lemo. Udah mendung. Objek wisata Lemo. Ya, kita lanjut lagi ke komen berikutnya. Sama seperti biasa, terima kasih untuk semangatnya. Kemudian terima kasih juga yang udah ngingetin tentang HP. Aku lupa ya kemarin apakah sempat aku juga taruh HP di sembarang tempat ya. Itulah, aku kadang-kadang juga lalai cuy. Tapi terima kasih, untung sih nggak ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Kemudian aku juga tertarik sama komenan ini nih, yang bilang explore itu tempat-tempat di Toraja ya. Salah satunya hari ini sih cuy, kita bakalan ke tempat yang namanya Lemo. Kalau untuk explore kayak rumah-rumah Toraja, aku juga bukan pakarnya mau yang menjelasin, tapi paling juga dijelasinnya secara singkat bisa sih. Aku lupa mintain kamu IG-nya. Siapa tahu bisa kenalan sama kamu. Oke, kita masuk dulu. Oke, kita bayar tiket dulu kalau gitu. Permisi. Iya, 15 ya. Buka sampai jam berapa, Bu? Sampai sore. Oh, sampai sore ya. Oke, terima kasih. Bisa parkir di bawah ya? Oh, di sini parkirnya. Oh iya. Oke, terima kasih. Oke, jadi kita parkir di sini. Oh, enak sih. Di sini juga nggak kena sinar matahari langsung, cuy. Oke cuy, aku sudah sampai di daerah Lemo, di objek wisata Lemo juga. Dan kebetulan di sini tiba-tiba ada serombongan wisatawan. Aku nggak tahu datangnya dari mana tadi, tapi mereka nih bule cuy. Mereka udah jalan ke sana. Jadi ini pintu gerbang tadi di sini cuy tuh. Masuk bayar karcis seperti biasa. Kita sudah bayar karcis tadi. Mana lagi karcisnya? Aku lupa. Nah, di situ juga ada kompleks pemakaman cuy. Nah, kalian nih karcisnya 15.000, masih sama dengan objek wisata pada umumnya di Toraja. Aku nggak tahu ini udah konten keberapa tentang wisata makam gitu cuy. Banyak bule. Oke, kita jalan dulu ke sana. Ada sih yang beberapa yang sudah sampai di bawah sana tuh cuy. Oh, ini dia tangganya menuju ke bawah. Suasananya hampir mirip-mirip dengan daerah Londa sih. Oh iya, fakta unik kalau ini sebenarnya bukan goa atau apa ya, tapi sebuah tebing batu. Tapi nanti kita lihat ya, dia sebuah tebing batu yang memang dipahat cuy. Kurang lebih dia mirip dengan kuburan di Lombok Mata, tapi jenis tebingnya itu beda. Nah, kalian bisa lihat tuh bule-bulenya di sana tuh cuy. Ini dia cuy, kuburan Lemo. Nah itu dia. Tapi aku mau istirahat sebentar. Di sini juga pemandangan bagus. Wah, apalagi kalau sebenarnya ini cakep kalau lagi hijau. Oke, kalian bisa lihat di sini
tempatnya adem cuy. Aku sarankan sih kalian kalau mau datang ke tempat ini tuh jangan terlalu siang gitu cuy. Pagi sih bisa, pagi-pagi, tapi kalau tengah hari jangan. Paling enak itu jam 3. Ini pun juga udah setengah 3 nih, hampir setengah 3. Matahari tuh udah kebentuk dari tebing situ cuy. Jadi kalau udah adem di sini juga enak, kena angin juga enak cuy. Oke, kita skip dulu videonya, aku mau istirahat kalau gitu. Moments later. Oke, kembali lagi di Wiki 11. Aku sudah istirahat sekitar 20 menitan tadi dan di sini masih ramai tuh, banyak bule. Tapi aku bingung mau kemana. Soalnya kalau di sini agak malu aku cuy, mau nimbrung sama rombongan-rombongan yang banyak itu tuh. Dan sebenarnya ada yang pergi jalan-jalan ke bawah situ tadi cuy. Ya tuh. Oke, jadi kalian bisa lihat di sini ini adalah salah satu kompleks pemakaman yang unik di Toraja. Karena apa? Ya, dia diletakkan di sebuah tebing batu begitu, dan tebing batunya itu lumayan unik karena dia seperti tembok cuy. Terus bagian batunya itu dilubangi atau dipahat sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah lubang yang nantinya akan menjadi tempat untuk memakamkan orang. Kalau lihat dari teksturnya kayaknya ini masih mirip dengan kuburan yang ada di mana itu ya. Tapi aku juga belum pernah ke sana. Kalau tidak salah dia juga bentuk tebingnya seperti ini cuy, di daerah Sanggala. Tapi aku baru lihatnya di sosial media doang. Nanti kalau ada waktu kita akan ke sana. Cara pemakamannya itu ada caranya cuy. Untuk menaikkan jenazah ke atas sana itu harus menggunakan tangga yang biasanya terbuat dari bambu yang disusun sedemikian rupa untuk membuat akses naik ke atas sana. Kalau gitu kita akan pindah ke video drone untuk melihat situasi di sini. Ini sebenarnya masih dekat dengan daerah ini cuy. Kalau tidak salah di bagian sana itu daerah apa namanya, Sarira. Banyak bule. Tuh ada yang jalan ke sana. Wah, di sini sebenarnya cakep sih kalau misalnya lagi musim nanam padi cuy. Tapi itu di bawah sudah ada pembibitan sih. Tinggal beberapa bulan lagi tuh udah bisa. Oke, sebelum kita jalan-jalan di sekitar sini dan kita masuk ke dalam situ, kita pakai drone dulu kalau gitu.
Oke cuy, aku sudah selesai main drone. Tapi tiba-tiba rame lagi. Tadi udah rombongan bule di sini, tiba-tiba ada rombongan lain lagi yang datang. Mungkin ini dari instansi pemerintah mungkin ya, kalau lihat dari bajunya, atau dari mana gitu. Aku nggak tahu. Banyak ibu-ibu guys. Malam bule-bulenya tadi udah pulang tuh di sana. Mereka udah balik. Dan ada rombongan lain lagi di sini. Oke, aku mau lanjut dulu. Di sini banyak orang. Sebenarnya aku lebih suka kalau sepi sih. Tapi mau gimana? Namanya tempat umum cuy. Oke, kalian bisa lihat aku sudah ada di tebingnya. Dan ini kalau lihat secara langsung ini agak-agak gimana gitu, ngeri ya. Ini tinggi banget ke atas cuy, tuh lihat. Ini tingginya aku nggak tahu. Tapi kalau dikira-kira ini mungkin ada sekitar 20-an. Dan kalian bisa lihat ke atas, itu konturnya nggak lurus loh. Jadi kayak melengkung begini cuy. Kalian bisa lihat di sini. Nih, ini pecahan-pecahan batu ini nih hasil atau sisa dari ngukir batunya cuy. Oh ya, terlebih lagi kalau pengerjaan satu makam atau satu lubang itu bisa berbulan-bulan cuy. Tergantung juga dari tingkat kesulitan seperti ini nih. Dari semua makam di sini kayaknya ini yang paling kayaknya lebih rumit lah. Nih, sekarang kita menyusuri bagian samping dari tebing atau kuburannya cuy. Jadi aku mau putar dulu nih, mau sambil lihat-lihat jalan juga yang dilewati bule-bule tadi itu cuy. Kemana? Muter kemana itu? Ini biasanya peti mati yang udah diganti dengan peti mati lain cuy. Tadi sebenarnya udah nanjak, udah naik. Sekarang kita nanjak lagi. Kira-kira bakal muncul di mana? Oke, aku ada di kompleks selanjutnya. Ternyata nggak cuma satu tempat cuy. Jadi sepanjang tebing ini ternyata penyebaran kuburannya itu ada di sini juga. Aku kiranya tadi cuma di sana loh. Tahu-tahu Maker, tempat pembuatan tahu-tahu. Tadi kita nanjak, sekarang kita turun. Ada gazebo di sini cuy. Di sini banyak kerajinan tangan loh. Nah, ini nih tahu-tahu. Bukan cuma tahu-tahu, ada semacam ukiran-ukiran juga yang seperti ini. Nih, kalian bisa lihat di sini. Dan di dalam itu banyak. Ada juga souvenir-souvenir yang bisa kalian beli. Dan ada topeng di sini cuy. Aku sudah ada di pusat pembuatan tahu-tahu. Dan di sini juga bukan cuma tahu-tahu. Ada juga topeng atau ya souvenir-souvenir seperti ini nih. Rumah adat Toraja versi miniatur. Kalian kalau mau datang ke sini bisa beli souvenir-souvenir khas Toraja. Pokoknya keren nih cuy untuk koleksi. Wah, ada juga nih yang ukiran dari Kuningan kayaknya. Kira-kira kalau harga-harga yang segini itu berapa? 1.500.000. Oh, yang besar-besar gitu ya. Kalau yang kecil-kecil gitu 150 ribuan cuy. Ini biasanya kalau patung-patung ini dibuat dari kayu apa? Ada kayu urut, kayu nangka. Yang hitam itu yang kayu. Oh, kayu hitam. Ini juga dijual? Aku kiranya tadi ini cuma pajangan. Oh, ini berapa ini kalau yang Itu 400. Oh, yang 400 ya. Keren cuy. Di sini juga ada gelang-gelang. Ada kalung. Oke, terima kasih ya Bu. Dengan Ibu siapa? Delfina. Oh, Adalvina. Jadi ini letaknya ada di di daerah selatan dari objek wisata tadi cuy. Oke, terima kasih banyak ya Bu. Oke, kita lanjut dulu kalau gitu. Oh iya, aku tertarik sama ini nih cuy. Ini sebenarnya rompi atau baju sirah orang Toraja pada zaman dulu cuy. Dan ini terbuat dari semacam tulang. Kalau orang-orang Toraja pada zaman dulu kalau pergi berperang tuh baju sirahnya gini cuy. Wah, mantap. Oke, kita sudah lihat toko souvenir tadi atau juga tempat pembuatan tahu-tahu di situ cuy. Jadi aku mau lanjut dulu. Ini juga baterai udah menipis dan
kita akan menyusuri sungai. Bukan, sawah, persawahan di sini. Ini salah satu tempat yang keren, tempat wisata di Toraja yang pokoknya enak banget. Di sini selain kompleks pemakaman tadi juga kita bisa jalan-jalan di persawahan gitu cuy. Wow, dari sini kelihatan tuh Buntu Sarira di atas cuy, puncaknya. Tapi kalau dari kamera kayaknya nggak terlalu kelihatan cuy. Seandainya udah ditanami padi, nih, kalau keren banget di sini. Oke, kita lanjut lagi, kita keliling dan itu di atas dia kompleks pemakamannya. Tadi bule-bule juga lewat sini loh. Enak banget lewat sini. Enak cuy. Apalagi dengan udara dan suasana begini tuh rasanya nyaman. Mungkin tahun depan aku boleh datang ke sini lagi. Jadi kita bikin part tahun 2025. Sekalian kita nunggu juga ini kan nih proses pembibitan padi udah mulai di sini. Di sini sudah harusnya udah ditanami padi dan suasana hijau itu enak banget kelihatannya. Di sini juga ada toko souvenir. Permisi Bu. Aku mau balik sebentar ke sana dan kita akan closing di sana. Habis itu aku mau pulang. Kayaknya konten kali ini juga udah cukup. Capek juga ya. Tapi semuanya terbayar dengan keindahan alam yang enak banget dipandang. Ini juga jalannya ke sana. Bagus banget nih. Asri. Jadi kita santai-santai dulu di sini. Tapi aku tutup dulu. Terima kasih sekalian sudah menonton dan kita akan ketemu di konten lainnya, di tempat-tempat menarik lainnya yang pastinya seru untuk ditelusuri. Oke, aku Wiki Leven dari daerah wisata Lemo. Terima kasih. Sampai jumpa.